kita akan belajar bangun ruang. Kalian akan mempelajari yang namanya bangun ruang itu apa aja ya. Lalu sifat-sifatnya juga apa aja. Nah, di akhir video ini nanti memang akan kasih tugas dan itu kamu harus kerjakan untuk tugas minggu ini ya. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Bangun ruang itu terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi dalam bangun ruang tidak sama dengan sisi dalam bangun datar. Kalau dalam bangun datar itu seperti garis, tapi kalau dalam bangun ruang, sisi itu seperti dinding. Ya, dinding seperti yang di dalam rumah kamu itu ada dindingnya. Nah, bangun ruang juga punya dinding yang disebut dengan sisi. Mari kita hitung berapa sisi dari bangun ruang kubus ini. Yang pertama adalah sisi atas. Ada 1, sisi bawah ada 1, jadi ada 2, lalu sisi depan ada 1 lagi sehingga 3, lalu ada sisi belakang 1 sehingga 4, dan ada sisi kanan 5, dan terakhir adalah sisi kiri yaitu 6. Sehingga bangun kubus atau bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Lalu bagaimana dengan rusuk? Kalau rusuk itu adalah garis yang menyatukan 2 sisi. Jadi kalau ada 2 sisi yang menyatu seperti ini dipisahkan oleh garis. Ya, mari kita hitung berapa rusuk yang ada pada bangun ruang kubus ini. Yang pertama adalah yang di atas. Ini kamu lihat garisnya aja kita hitung ya nak. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat yang bawah. 5, 6, 7, 8. Lalu kita lihat yang depan. 9, 10. Rusuk yang bawah tidak kita hitung karena tadi sudah dihitung. Sedangkan rusuk yang atas juga sudah dihitung. Jadi jangan sampai kamu hitung ulang. Tadi baru sampai 9 dan 10 ya. Dan selanjutnya kita putar. Nah, tinggal rusuk ini dan rusuk ini yang belum kita hitung. Tadi ada 10 sehingga totalnya adalah 11, 12. Sehingga berapa jumlah rusuk pada bangun kubus? Rusuk pada bangun kubus ada 12. Tadi sisinya ada 6. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Totalnya ada 6. Lalu rusuknya yang mana? Rusuknya atas 1, 2, 3, 4. Yang bawah 5, 6, 7, 8. Lalu yang depan 9, 10. Kita putar 11, 12. Sehingga rusuknya ada 12. Selanjutnya adalah titik sudut. Kamu tahu yang namanya titik sudut? Itu ya ada di sudut. Berarti kamu tinggal melihat sudutnya yang mana aja, ya. Bukan di sini, bukan di sini, tapi sudut ini. Kalau kamu lihat ini ada 1, 2, 3, 4. Lalu lihat yang bawah. 5, 6, 7, 8. Sehingga titik sudut dari kubus ada 8. Mengerti ya nak? Sekarang kita ke bangun ruang berikutnya. Bangun ruang berikutnya adalah balok. Ya, bedanya balok dengan kubus, kalau kamu lihat, ini dilihat dari sisinya. Kalau sisi kubus ukurannya sama semua. Mau dilihat dari atas, mau lihat depannya, mau lihat bawahnya, mau lihat sampingnya, ini ukuran sisinya sama semua. Beda dengan balok. Kalau balok, sisinya ukurannya berbeda-beda. Nah, kita lihat sekarang, kalau kamu lihat seperti ini, kalau benar-benar kamu perhatikan, ini mirip dengan persegi panjang, ya. Sehingga nanti ketika kita ke volume, menghitung volume balok itu tidak akan jauh seperti menghitung luas dari persegi panjang. Lalu kita lihat sisinya.
Mari kita hitung sisi balok ada berapa. Kita hitung dari depan dulu ya. Ada 1, lalu kita hitung belakangnya 2, hitung atas 3, hitung bawah 4, hitung kanan 5, dan yang terakhir kiri 6. Sehingga sisi dari balok sama seperti sisi dari kubus. Jumlahnya ada 6. Dan yang kedua adalah rusuk. Berapa sih rusuk balok? Mari kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu kita lihat ke belakangnya. 5, 6, 7, 8. Lalu kita lihat samping 9, 10. Jadinya jangan, karena tadi sudah dihitung ketika kita menghitung atas. Bawah juga sudah kita hitung ya. Dan yang terakhir adalah yang sebelah sini 11 dan 12. Sehingga rusuk balok ternyata sama jumlahnya dengan rusuk kubus, yaitu 12. Nah, sekarang kita hitung titik sudutnya ada berapa ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu lihat yang bawah. 5, 6, 7, 8. Ternyata titik sudutnya juga sama jumlahnya dengan titik sudut kubus, yaitu 8. Nah, jadi yang namanya sifat balok, dia punya sisi 6, dia punya rusuk 12, dan dia punya titik sudut 8 buah. Berikutnya adalah bangun ruang prisma. Loh, ini kok kayak jajar genjang ya Mem ya? Kalau kamu lihatnya seperti ini mirip jajar genjang, seperti bukan bangun ruang. Tapi kalau Mem gerakan seperti ini, akan terlihat kalau dia adalah bangun ruang. Nah, ini yang namanya prisma segitiga. Ya. Prisma segitiga biasanya itu ditegakkan begini. Nah, disimpannya ditegakkan seperti ini. Lalu di atasnya bentuknya segitiga. Bawahnya juga bentuknya segitiga. Kalau ditidurkan itu mirip seperti tenda. Tuh. Ya, mirip seperti tenda kan? Nah, kebanyakan orang itu melihat prisma segitiga posisinya berdiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Prisma segitiga dia punya sisi berapa? Mari kita hitung yuk. Yang pertama adalah 1 depannya, lalu samping kiri 2, lalu samping kanan 3, lalu atasnya 4, dan bawahnya 5. Ternyata sisi dari prisma segitiga itu ada 5. Dan kalau kamu lihat bentuk dari sisinya, ini tadi sisinya seperti kalau ditidurkan begini jadi seperti jajar genjang. Tapi kalau diberdirikan ini seperti persegi panjang. Karena memang sebenarnya bentuk sisi dari prisma segitiga ini adalah persegi panjang. Ya. Lalu ada berapa persegi panjangnya? Persegi panjangnya ada 3. Untuk membentuk tubuhnya ada 1, 2, dan ada 3. Lalu di atas tutupnya ini bentuknya adalah segitiga. Ya, bentuk sisinya adalah segitiga. Dan di bawahnya bentuknya juga segitiga. Nah, jadi ada berapa tadi? Ada 5 sisi. 3 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segitiga. Itu baru sisi. Kalau rusuknya bagaimana? Nah, rusuknya kita hitung. 1, lalu ini 2, lalu ini 3, lalu yang atas 4, 5, 6, yang bawah 7, 8, 9.
Jadi rusuk dari prisma segitiga ada 9 buah. Sisinya tadi ada berapa? Ada 5. Rusuknya ada 9. Kalau titik sudutnya ada berapa? Mari kita hitung. Titik sudut. Sudut berarti ya 1, 2, 3. Sebelah sini nggak ada sudut, kita langsung ke bawah. 4, 5, 6. Jadi titik sudut dari prisma segitiga itu ada 6. Sisinya tadi ada berapa? 5. Rusuknya ada berapa? 9. Dan titik sudutnya ada 6. Oke, ini untuk prisma segitiga. Ingat, prisma segitiga posisinya bisa berdiri seperti ini dan bisa juga tertidur seperti ini. Sama-sama prisma segitiga, ya. Nah, sekarang kita ke bangun ruang berikutnya, ya. Bangun ruang berikutnya adalah limas. Nah, ini limas. Nah, kalau kamu perhatikan, limas ini semua sisinya berbentuk segitiga. Bahkan alasnya pun bentuknya segitiga. Mari kita hitung ada berapa sih sisinya, ya. Sisi yang pertama 1, lalu ada 2, dan sebelah sini ada 3, dan alasnya ada 1 lagi, sehingga totalnya ada 4 sisi. Limas segitiga itu memiliki 4 sisi. Disebut limas segitiga karena dia ini atasnya seperti tumpeng, ya, tapi bawahnya bentuknya segitiga. Nanti kamu akan pelajari ada yang namanya limas segi 4. Ujungnya kerucut kayak gini, tapi bawahnya dia bentuknya segi 4 atau persegi. Nah, sekarang kita masih yang limas segitiga dulu, ya. Tadi sisinya ada 4. Sekarang kita hitung rusuknya ada berapa, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang namanya rusuk dari limas segitiga itu ada 6 buah. Tadi sisinya ada 4 buah dan rusuknya ada 6 buah. Kalau titik sudutnya ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Sehingga untuk limas segitiga, titik sudutnya jumlahnya sama dengan sisinya, yaitu 4 buah. Dan rusuknya ada 6 buah. Ya. Berikutnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini seperti topi petani, ya, atau topi ulang tahun, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, atau seperti kalau dibalikan ini seperti corong atau buat es krim gitu, ya. Nah, kalau kamu lihat ini kerucut, dia alasnya bentuknya ini memang nggak bikinin, jadi berlubang, nggak apa-apa, tapi anggap aja ada, ya. Jadi alasnya ini bentuknya adalah lingkaran. Untuk kerucut alasnya bentuknya adalah lingkaran. Sehingga kalau menghitung sisinya, ini kan dia sekeliling, ya. Dia sekeliling, dia tidak ada rusuk di sininya. Sehingga bagaimana menghitung sisinya? Ini semua dihitung 1. Ini semua dihitung 1. Lalu ditambah dengan alas yaitu lingkaran, sehingga sisinya ada 2. Untuk kerucut sisinya ada 2. Kalau rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya hanya ada 1, yaitu yang membentuk alasnya. Ya, ini rusuknya. Dan titik sudutnya, kalau kamu lihat, yang membentuk sudut hanya ada 1 ujungnya. Makanya titik sudutnya ada 1. Jadi untuk kerucut, dia punya sisi 2, dia punya rusuk 1, dan dia punya titik sudut 1. Ya. Nah, yang terakhir adalah tabung. Mem belum bikin bangun ruang tabung. Kenapa? Karena Mem ingin menunjukkan pada kalian
bahwa yang namanya tabung itu bermula dari sebuah persegi panjang. Kalau kamu lihat seperti ini adalah persegi panjang, ya. Nah, setelah itu kita gulung. Kita gulung seperti ini. Lalu ditempelkan. Nah, sudah jadi tabungnya. Tabung itu seperti apa? Tabung itu seperti pipa. Nah, atau kalau kamu punya yang namanya botol minum, ya, botol minum yang seperti gelas itu tabung juga namanya. Jadi yang namanya tabung itu tubuhnya dia membuat lingkaran seperti ini, gitu. Awalnya dari persegi panjang yang digulung. Makanya tubuh tabung itu disebut selimut, ya. Diingat, tubuh tabung yang ini sekelilingnya semuanya, pokoknya tubuhnya aja, ini kita sebut dengan selimut. Dan yang namanya tabung dia punya alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau kamu lihat ini bentuknya lingkaran, ya. Kalau ini kita tutup pasti bentuknya lingkaran, ya. Nah, sekarang kita hitung sisinya ada berapa. Kamu anggap ini alas dan tutupnya itu kita tutup pakai kertas, ya, nggak berlubang seperti ini. Kalau begitu kita hitung nih, tadi selimut tabung itu bentuknya adalah persegi panjang, sehingga sudah ada satu nih sisinya, ya. Sisinya ini dihitung satu sama kayak kerucut tadi. Ditambah dengan alasnya 2 dan tutupnya, sehingga total sisi tabung menjadi 3 buah. Ingat, sisi tabung ada 3: selimut, tutup tabung, dan alas tabung, atau satu persegi panjang dan 2 lingkaran. Itu adalah sisi tabung. Lalu bagaimana dengan rusuknya? Ya, rusuk tabung itu hanya ada 2, sama seperti kerucut tadi, yaitu yang membentuk lingkarannya. Karena pada tabung lingkarannya ada 2, alas dan tutup, maka rusuknya pun ada 2. Beda sama kerucut, kalau tadi kerucut cuma 1 kan. Jadi rusuk tabung itu ada 2, ya. Terus yang namanya titik sudut tabung punya nggak, Mem? Kalau titik sudut tabung nggak punya. Kalau kamu lihat, ada nggak dia sisi yang menyudut gitu? Nggak ada. Makanya tabung dia tidak punya titik sudut, ya. Itu sifat-sifat dari bangun ruang. Sekarang Mem akan ajarkan cara menggambar bangun ruang, ya. Ini caranya. Oke, sekarang kita akan coba menggambar kubus dulu, ya. Jangan lupa pakai penggaris, nggak boleh enggak. Nah, sekarang untuk bikin kubus, kamu pertama kali harus bikin persegi dulu depannya. Kita bikin sisi depannya dulu ya. Nah, seperti itu. Ingat persegi, sehingga ukurannya harus sama, ya. Sisi-sisinya ukurannya harus sama, nggak boleh enggak. Nah, setelah ini kamu bikin yang miringnya untuk tutupnya. Sedikit aja, seperti ini. Setelah itu di sampingnya juga, baru disatukan. Nah, lalu kita bikin yang pinggirnya. Tinggal dilurusin, tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis ya. Sisain sedikit, lalu sambungkan. Nah, belum selesai ini tapi
setelah itu kita bikin garis putus-putus untuk menggambar sisi belakangnya. Seperti ini. Setelah itu tarik ke samping, pakai penggaris ya nak, biar lurus. Nah, seperti ini udah jadi. Ini yang namanya kubus, ya. Yang kedua, kita akan menggambar balok. Sama seperti kubus tadi, kalau kubus tadi kita gambar persegi dulu untuk depannya, kalau sekarang kita gambar persegi panjang. Ingat yang lurus, ke penggaris. Ukurannya gimana, Mem? Ukurannya terserah kamu. Asal jangan terlalu kecil aja. Nah, sudah seperti ini, sama kayak kubus tadi, bikin atasnya miring. Nggak usah terlalu panjang ya. Setelah itu bikin yang sebelah sini, baru disambungkan. Nah, baru terus gambar yang bawahnya. Jangan sampai bawah banget. Setelah itu sambungkan miring. Nah, seperti ini. Habis itu bikin garis putus-putus untuk menggambar sisi belakangnya. Lurus ya nak, pakai penggaris. Nah, ini yang namanya balok. Yang ketiga, kita akan menggambar prisma segitiga. Kalau prisma segitiga, kita bikin sisi depannya dulu persegi panjang, tapi persegi panjangnya berdiri. Seperti ini. Agak lebar ya. Nah, setelah ini kamu bikin segitiga dulu untuk atasnya. Tapi segitiganya jangan tepat di tengah seperti ini, lalu jangan tepat di tengah ya. Tapi kamu agak miring ke bawah. Nah, sisakan aja. Seperti itu. Setelah itu sambungkan. Nah, sudah jadi seperti ini. Kamu tarik garis dari sini ya, dari sini tarik garis, tapi jangan sampai bawah. Kasih kurang lebih samalah lebarnya dengan segitiga yang atas ya. Setelah itu bikin segitiganya lagi. Nah,
udah jadi. Ini yang namanya prisma segitiga. Lalu berikutnya kita akan bikin 5 segitiga. Kalau 5 segitiga, pertama kamu bikin dulu segitiga, tapi segitiganya agak miring ya. Agak panjang ya. Lalu kita bikin sedikit aja. Lalu sambungkan. Nah, ini mirip seperti segitiga sembarang ya. Nggak apa-apa, kita memang sengaja pengen bikin kayak gini ya. Setelah itu, kamu ambil tengah-tengahnya dan tarik garis ke atas. Nah, baru dari atas, tarik garis ke setiap titik sudut. Udah jadi, ini yang namanya 5 segitiga. Berikutnya kita mau membuat kerucut. Kalau kerucut, bagusnya kamu bikin seperti segitiga ya. Bikin topinya dulu, bikin atasnya dulu. Nah, seperti ini. Ukuran yang sama, lebarnya juga yang sama. Baru setelah ini kamu bikin lingkarannya. Nah, ini yang namanya kerucut. Dan terakhir kita akan membuat tabung. Kalau tabung, lebih baik kamu bikin elips dulu. Bikin elips seperti ini. Jangan sampai segini ya, jangan, tapi dia miring. Nah, tipis seperti ini. Sudah, kalau sudah kamu bikin selimutnya. Tarik garis ke bawah, tegak lurus. Panjangnya sama. Baru kita bikin elips lagi. Nah, ini adalah tabung. Oke, nak. Sekarang tugas kalian adalah menggambar bangun ruang yang tadi sudah Mem jelaskan. Apa saja? Yang pertama kubus, balok, prisma segitiga, 5 segitiga, kerucut, dan tabung. Kamu gambar di buku tulis dan kamu tuliskan sifat-sifat yang tadi Mem sebutkan. Ya, sekali lagi, gambarkan bangun ruang yang tadi Mem jelaskan dan tuliskan sifat-sifatnya. Oke, selamat bekerja.